Awal perjalanan, langkah pertama di Kalibata. Jakarta sore itu mendung, awan bergelayut rendah seakan ikut menyimpan rahasia tentang masa lalu bangsa. Di sebuah bus kota yang menuju arah Pancoran, seorang pemuda berusia 27 tahun bernama Arga Pratama duduk dengan wajah penuh renungan. Ia bukan sekadar penumpang biasa yang sedang dalam perjalanan pulang, melainkan seorang penulis muda yang tengah mencari jawaban atas kegelisahannya. Sejak kecil, Arga sering mendengar cerita kakeknya tentang perjuangan kemerdekaan. Kakeknya adalah seorang pejuang lokal di Jawa Tengah, tapi tak pernah diakui secara resmi sebagai veteran. Meski begitu, cerita-cerita kakeknya selalu membekas. Setiap kali sang kakek menuturkan tentang teman-teman seperjuangannya yang gugur di medan tempur, Arga merasa ada hutang yang belum pernah terbayarkan oleh generasi muda seperti dirinya. Hutang untuk mengingat, menuliskan, dan menjaga agar kisah mereka tidak dilupakan. Itulah sebabnya, sore itu Arga memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, TMP Kalibata, sebuah tempat yang selama ini hanya ia kenal dari berita dan buku sejarah. Dalam benaknya, TMP Kalibata bukan sekadar hamparan tanah pemakaman, melainkan sebuah arsip hidup yang menyimpan ribuan kisah pengorbanan. Ketika bus berhenti di dekat pintu masuk TMP, Arga turun sambil menenteng ransel kecil berisi buku catatan, kamera tua, dan sebuah pena yang diwariskan kakeknya. Dari kejauhan, gerbang besar TMP berdiri dengan kokoh, dihiasi lambang Garuda Pancasila. Angin sore yang lembab membawa aroma tanah basah, seakan menyambut setiap langkahnya dengan rasa hormat. Saat melewati gerbang, Arga langsung merasakan suasana berbeda. Hening, sepi, namun penuh wibawa. Hamparan makam berjajar rapi, dengan nisan berwarna putih berdiri tegak, masing-masing menyimpan cerita panjang di baliknya. Ia berdiri sejenak, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Disinilah ribuan pahlawan bangsa beristirahat, bisiknya lirih. Arga berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang membelah area makam. Di kiri kanan, terlihat nisan dengan nama, pangkat, dan tahun wafat yang berbeda-beda. Ada yang gugur pada masa revolusi kemerdekaan, ada pula yang meninggal di era modern. Tapi semuanya, baik yang berpangkat jenderal maupun prajurit biasa, disatukan dalam barisan abadi di tanah Kalibata. Langkahnya berhenti di depan sebuah nisan bertuliskan, Letnan II Infanteri. Sutrisno gugur 1947. Arga berjongkok, menatap nama itu cukup lama. Ia bertanya-tanya, siapa Sutrisno? Bagaimana ia gugur? Apakah keluarganya pernah menziarahi makam ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, membuatnya sadar bahwa di balik setiap nama ada sebuah dunia yang pernah hidup, berjuang, dan akhirnya terhenti di medan perang. Malam mulai turun. Lampu-lampu taman makam menyala, menciptakan suasana yang semakin syahdu. Arga memilih untuk tetap tinggal. Ia mengeluarkan buku catatannya dan mulai menulis. Hari ini aku melangkah ke tanah para pahlawan. Setiap batu nisan adalah suara yang ingin didengar. Mereka mungkin diam, tapi sejarah mereka berteriak di dalam hening ini. Aku akan menuliskan kisah mereka, agar bangsa ini tidak lupa. Ketika tengah larut dalam tulisannya, tiba-tiba terdengar suara langkah pelan mendekat. Arga menoleh, dan dilihatnya seorang pria tua berseragam veteran, baju safari coklat dengan pin merah putih di dada. Rambutnya memutih, wajahnya berkerut, namun sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Anak muda, apa yang kau cari di sini malam-malam begini? Tanya pria itu dengan suara berat. Arga terkejut, tapi segera menjawab dengan sopan, saya ingin menulis tentang sejarah Taman Makam Pahlawan ini, Pak. Saya merasa ada sesuatu yang harus saya pahami langsung dari tempat ini. Pria itu tersenyum samar, lalu duduk di samping Arga. Nama saya Pak Wiryo. Saya seorang veteran. Kalau kau ingin tahu tentang Kalibata, mungkin kau datang ke orang yang tepat. Arga menatapnya dengan rasa penasaran. Ia merasa pertemuan ini bukan kebetulan. Malam pertama di TMP Kalibata bukan hanya mempertemukannya dengan ribuan nisan, tapi juga dengan saksi hidup perjuangan bangsa. Dari sinilah, perjalanan panjang Arga menggali sejarah, mendengarkan kisah para pahlawan, dan menemukan arti pengorbanan dimulai. Dan Kalibata, dengan segala keheningan dan kesakralannya, menjadi panggung utama yang akan menyimpan jejak perjalanannya hingga akhir.
Sejarah berdirinya TMP Kalibata. Malam itu udara semakin dingin. Lampu-lampu taman makam memantulkan cahaya kekuningan yang lembut, menyoroti barisan nisan putih yang berdiri tegak seolah berbaris dalam parade abadi. Arga duduk bersila di atas bangku beton yang dingin, sementara di sampingnya, Pak Wiryo menyalakan rokok kretek yang asapnya perlahan membubung ke udara. Anak muda, ujar Pak Wiryo sembari menghembuskan asap rokok, kau tahu tidak, mengapa tempat ini didirikan? Mengapa ribuan pahlawan bangsa harus dikumpulkan di satu tanah bernama Kalibata ini? Arga menggeleng pelan. Ia hanya tahu sekilas dari buku sejarah bahwa TMP Kalibata dibangun pada masa Presiden Soekarno, tapi ia ingin mendengarnya langsung dari seorang saksi hidup. Pak Wiryo menatap ke kejauhan, seolah sedang memutar ulang memori puluhan tahun silam. Suaranya lirih, tapi penuh penekanan. Semua ini dimulai pada tahun 1953. Waktu itu bangsa kita masih muda, baru 8 tahun merdeka. Tapi perjuangan tak berhenti. Di mana-mana masih ada gejolak, konflik, dan para pejuang yang gugur. Bayangkan, ribuan jasad prajurit, perwira, hingga pejuang rakyat biasa dimakamkan tanpa tempat yang layak. Ada yang terkubur di hutan, di sungai, di kebun-kebun. Banyak keluarga yang kehilangan kabar, tak tahu di mana kerabat mereka bersemayam. Arga menelan ludah, merasakan beratnya kalimat itu. Ia membayangkan betapa banyaknya pejuang yang gugur tanpa pernah dikenang. Itulah sebabnya Presiden Soekarno, lanjut Pak Wiryo, menggagas pembangunan taman makam yang layak. Bung Karno ingin tempat ini bukan sekadar pemakaman, tapi monumen kebangsaan. Tempat di mana bangsa ini bisa menundukkan kepala, mengingat, dan menghormati darah yang telah tertumpah. Arga menunduk, menuliskan kata-kata itu di bukunya, TMP Kalibata bukan sekadar makam, tapi monumen ingatan bangsa. Kenapa dipilih Kalibata, Pak? Tanya Arga pelan. Pak Wiryo tersenyum samar. Kalibata dulu adalah daerah yang tenang, agak jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Ada lahan luas yang bisa menampung banyak makam. Bung Karno ingin tempat yang damai, teduh, sekaligus mudah dijangkau rakyat. Maka ditetapkanlah lahan ini, sekitar 25 hektar luasnya. Pada 10 November 1953, tepat Hari Pahlawan, Kalibata resmi dibuka sebagai Taman Makam Pahlawan Nasional. Arga merasakan bulu kuduknya meremang. Tanggal itu, 10 November, bukan tanggal biasa. Itu adalah hari ketika darah rakyat Surabaya tumpah, ketika teriakan, merdeka atau mati, menggema melawan pasukan Inggris. Ada semacam takdir sejarah yang menjadikan Kalibata lahir pada hari itu. Pak Wiryo menepuk bahu Arga pelan. Aku masih ingat, Arga. Saat itu aku baru pulang dari front pertempuran di Sumatera. Kami para pejuang muda diberitahu bahwa bangsa ini akhirnya punya tanah suci untuk para pahlawan. Kami menangis, Nak. Menangis karena akhirnya teman-teman kami yang tak kembali dari medan perang punya tempat untuk dihormati. Kalibata menjadi rumah bagi mereka yang tak pernah pulang. Arga menatap wajah Pak Wiryo yang mulai basah oleh air mata. Lelaki tua itu buru-buru mengusap pipinya, lalu kembali menghisap rokok. Sejak saat itu, lanjutnya, satu persatu pahlawan dimakamkan di sini. Dari perwira tinggi, tentara biasa, hingga tokoh nasional. Tak ada perbedaan. Semua disatukan. Disinilah letak keindahannya, Nak. Pangkat tertinggi dan pangkat terendah, sama-sama menjadi saksi bahwa darah mereka punya harga yang sama untuk kemerdekaan. Arga mengangguk dalam-dalam. Dalam cahaya lampu yang redup, ia melihat deretan nisan seperti barisan pasukan yang tak akan pernah bubar. Ada keheningan yang lebih nyaring dari teriakan, ada kebisuan yang lebih keras dari suara meriam. Pak, waktu pertama kali TMP ini dibuka, bagaimana perasaan rakyat? Tanya Arga dengan suara bergetar. Bangga sekaligus sedih, jawab Pak Wiryo cepat. Bangga karena bangsa ini akhirnya punya tempat untuk menghormati para pahlawan. Sedih karena setiap kali datang ke sini, rakyat diingatkan pada kehilangan. Setiap batu nisan adalah anak, ayah, ibu, atau saudara yang tak pernah kembali. Tapi disitulah kekuatan Kalibata, ia menyatukan air mata menjadi semangat. Arga terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia teringat pada kakeknya yang selalu berkata, jangan biarkan bangsa ini kehilangan ingatan.
Dan kini, di hadapannya, seorang veteran tua sedang menuturkan ingatan itu dengan penuh luka sekaligus kebanggaan. Malam semakin larut. Suara jangkrik samar terdengar dari balik pepohonan. Arga menutup bukunya dan memandang Pak Wiryo dengan hormat. "Pak, bolehkah saya menuliskan kisah ini agar banyak orang tahu?" tanyanya penuh harap. Pak Wiryo menatapnya lama, lalu tersenyum hangat. "Tulislah, Nak. Tulis dengan hatimu, bukan hanya dengan penamu. Karena sejarah bukan sekadar deretan angka dan peristiwa. Sejarah adalah nyawa yang pernah hidup, berjuang, lalu rela dipersembahkan untuk bangsa ini. Jika kau menuliskannya dengan hati, maka setiap orang yang membacanya akan ikut merasakan denyut perjuangan itu." Arga mengangguk mantap. Ia merasa malam itu bukan sekadar percakapan biasa. Ia merasa diberi amanah untuk menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Dan di tanah suci Kalibata ini, amanah itu mulai bersemi. Kisah para pahlawan revolusi. Udara dini hari di Kalibata begitu dingin, bahkan jaket tipis yang dikenakan Arga tidak cukup menahan gigil. Langit tampak kelabu, lampu-lampu taman makam berkilau redup, menyinari barisan nisan yang seakan tak pernah tidur. Di sampingnya, Pak Wiryo berjalan perlahan dengan tongkat kayu, seolah setiap langkahnya membawa berat sejarah yang tak semua orang sanggup memikul. "Arga," suara Pak Wiryo terdengar berat, "malam ini aku ingin menunjukkan kepadamu sebuah sudut di Kalibata yang tak bisa dilewati dengan hati ringan. Disinilah terbaring mereka yang dikenal sebagai pahlawan revolusi, 7 perwira tinggi Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa kelam tahun 1965. Arga terdiam. Ia tahu peristiwa itu dari buku sejarah sekolah, penculikan para jenderal oleh pasukan yang mengatasnamakan Gerakan 30 September. Namun, mendengarnya dari bibir seorang saksi hidup tentu berbeda. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang sunyi. Hanya derap langkah dan suara serangga malam menemani. Pak Wiryo berhenti di depan barisan makam yang nisannya lebih besar dan kokoh, di antaranya ada nama-nama yang sudah begitu akrab bagi telinga bangsa Indonesia. Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Letjen MT Haryono, Maijen D. Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswomiharjo, Brigjen Katamso. Arga berjongkok, menatap nama-nama itu dengan perasaan campur aduk. Di sini, nyata adanya, mereka yang dulu disebut dalam pidato-pidato kenegaraan, kini hanya tinggal nisan sunyi. Peristiwa itu, kata Pak Wiryo sambil menatap jauh, adalah luka yang membekas dalam sejarah bangsa. Aku masih muda ketika itu, sudah menjadi perwira rendah. Kami semua terkejut, marah, sekaligus berduka. 7 jenderal diculik, disiksa, lalu dibunuh dengan kejam. Tubuh mereka ditemukan di lubang buaya, lalu dibawa ke sini untuk dimakamkan dengan upacara kenegaraan. Sejak itu, mereka dikenang sebagai pahlawan revolusi. Pak Wiryo berhenti sebentar. Tangannya bergetar ketika ia mengusap salah satu nisan, seolah ingin menyalurkan doa yang tak pernah habis. "Ahmad Yani," bisiknya lirih, "beliau bukan hanya jenderal besar, tapi juga sosok ayah bagi bawahannya. Ramah, dekat dengan prajurit, tapi tegas pada prinsip. Ketika dia gugur, kami merasa kehilangan cahaya." Arga mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap kata. Namun, lebih dari sekadar menulis, ia merasakan ada getaran emosi yang sulit dijelaskan. Ia bisa merasakan betapa Pak Wiryo masih menyimpan duka meski puluhan tahun telah berlalu. "Pak," tanya Arga hati-hati, "apa yang paling Bapak ingat dari saat itu?" Pak Wiryo menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. "Yang paling kuingat adalah rasa takut bercampur marah. Jakarta malam itu penuh desas-desus, rakyat bingung siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi satu hal yang jelas, 7 perwira tinggi yang telah mengabdikan hidupnya, gugur dengan cara yang kejam. Dan ketika jasad mereka dimakamkan di Kalibata, seluruh bangsa menunduk. Tangis bercampur doa. Seolah mereka berkata, kami mati, agar kalian bisa tetap hidup dalam kemerdekaan." Arga merinding. Angin dini hari bertiup lebih dingin, seakan membawa gema teriakan-teriakan masa lalu. Dalam hatinya, ia merasa sedang berdiri di antara dua dunia, dunia masa kini yang hening, dan dunia masa lalu yang penuh dentuman. "Anak muda," lanjut Pak Wiryo dengan suara bergetar,
Kau harus tahu. TMP Kalibata bukan hanya tanah makam. Ia adalah cermin bangsa ini. Di sini ada mereka yang gugur melawan penjajah, ada yang gugur dalam tugas negara, bahkan ada yang gugur dalam tragedi politik yang kelam. Tapi apapun penyebabnya, Kalibata menyatukan mereka semua di bawah nama pahlawan. Karena pada akhirnya, bangsa ini berdiri di atas darah pengorbanan mereka. Arga menutup matanya sejenak. Ia membayangkan wajah-wajah para jenderal itu, bagaimana mereka ditarik dari rumahnya di tengah malam, bagaimana keluarganya menangis, dan bagaimana bangsa ini kehilangan mereka dalam sekejap. Pak Wiryo menepuk bahu Arga pelan. Kau mungkin tak pernah merasakan perang, nak. Tapi ingatlah, setiap kali kau menulis, tulislah dengan kesadaran bahwa kebebasanmu menulis dibayar oleh nyawa ribuan orang. Jangan sampai tulisanmu menjadi sia-sia. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati Arga. Ia menatap kembali deretan nisan pahlawan revolusi, lalu menuliskan di bukunya. Mereka gugur dalam kegelapan malam, tapi nama mereka terus bersinar di dalam terang sejarah. Kalibata adalah bukti bahwa pengorbanan tak pernah benar-benar mati. Matahari mulai muncul perlahan dari ufuk timur, memecah dingin malam dengan sinar kemerahan. Cahaya mentari pagi menyapu barisan nisan, seolah memberi hormat kepada para pahlawan yang tidur abadi di sana. Arga menutup bukunya dengan mantap. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Ada begitu banyak kisah lain yang harus ia dengar, tulis, dan sebarkan. Dan Kalibata, dengan segala kesunyiannya, kini telah berbicara lebih lantang daripada ribuan halaman buku sejarah. Suara dari medan perang. Pagi hari itu, setelah semalaman mendengar kisah tentang para pahlawan revolusi, Arga memutuskan untuk tetap tinggal di Kalibata. Ia meminta izin kepada penjaga makam untuk bermalam lagi di ruang kecil yang disediakan bagi peziarah. Rasa lelah bercampur emosi membuat tubuhnya akhirnya menyerah, dan ia pun tertidur dengan buku catatan masih terbuka di samping bantal. Dalam tidurnya, Arga merasakan sesuatu yang aneh. Suara tembakan bergema di kejauhan, teriakan, "Merdeka!" bersahut-sahutan, dan bau mesiu menusuk hidungnya. Ia tersentak, mendapati dirinya berada di tengah jalan berbatu yang penuh puing, dengan asap hitam membumbung tinggi. "Di mana aku?" gumam Arga dengan panik. Tiba-tiba, seorang pemuda berusia tak lebih dari 20 tahun berlari melewatinya. Tubuhnya kurus, berseragam compang-camping, membawa senjata tua di tangannya. Wajahnya penuh lumpur dan keringat, tapi matanya menyala dengan semangat. "Cepat, Bung! Musuh semakin dekat!" teriaknya. Arga terkejut. Ia berusaha mengejar pemuda itu, meski tak tahu kemana arah langkahnya. Mereka berlari melewati rumah-rumah yang terbakar, mendengar suara perempuan menjerit, dan anak-anak bersembunyi di balik reruntuhan. Suasana itu seakan menghidupkan kembali kota Surabaya di bulan November 1945, saat ribuan arek-arek Surabaya melawan tentara Inggris. Pemuda itu akhirnya berhenti di sebuah parit perlindungan. Ia menoleh pada Arga, tersenyum meski napasnya terengah. "Namaku Sutrisno," katanya singkat. "Aku hanyalah seorang prajurit biasa. Tapi tugasku jelas, melawan, sampai titik darah penghabisan." Arga tercekat. Nama itu sama dengan yang ia lihat di nisan malam pertama di Kalibata, Letnan II Infanteri. Sutrisno gugur 1947. "Apakah kau orang yang sama?" tanya Arga, meski suaranya bergetar. Sutrisno hanya tersenyum samar. "Aku tidak penting, Bung. Yang penting adalah apa yang kami perjuangkan. Kami tahu kami mungkin tak akan pernah pulang, tapi kami rela. Karena tanpa kemerdekaan, hidup hanyalah penjara panjang." Tiba-tiba suara dentuman bom mengguncang tanah. Sutrisno berlari lagi, kali ini menuju sebuah pos pertahanan darurat. Arga mengikuti di belakangnya, melihat puluhan pemuda lain yang juga bertempur dengan senjata seadanya, bambu runcing, granat buatan, bahkan batu dan botol. Wajah-wajah muda itu penuh tekad, meski nyawa mereka taruhannya. "Lihatlah mereka, Arga," suara Sutrisno bergema seolah langsung menembus hati. "Kami tidak pernah bertanya siapa yang akan mengingat kami. Kami hanya bertanya, apakah Indonesia akan tetap merdeka? Itulah satu-satunya alasan kami berjuang." Air mata Arga menetes.
Ia menyaksikan sendiri bagaimana para pemuda itu berlari tanpa ragu ke arah tank musuh, menerjang tembakan, jatuh satu persatu, namun tak pernah mundur. Suasana begitu nyata hingga ia merasa tubuhnya sendiri bergetar. Sutrisno menoleh sekali lagi, kali ini dengan wajah yang penuh luka. Bung, jika kau benar-benar ingin menulis, jangan hanya menulis nama-nama kami. Tulis jiwa kami. Tulis keberanian kami. Agar anak cucu tak hanya tahu bahwa kami pernah ada, tapi juga tahu mengapa kami rela mati. Tiba-tiba cahaya terang menyilaukan mata Arga. Suara tembakan menghilang, asap perang sirna, dan ia kembali terbaring di ruang kecil TMP Kalibata. Nafasnya memburu, keringat membasahi pelipis, dan air mata masih mengalir di pipinya. Di sampingnya, buku catatan yang terbuka kini berisi tulisan baru, tulisan tangannya sendiri, tapi ia tak ingat menuliskannya. Kami gugur bukan untuk dikenang, tapi agar Indonesia hidup. Jangan biarkan darah kami sia-sia. Arga tertegun. Ia memegang pena yang masih berada di tangannya, lalu menutup buku itu perlahan. Dalam hati, ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah pesan. Pesan dari seorang prajurit muda bernama Sutrisno, yang arwahnya masih menjaga Kalibata dengan tenang. Ketika pagi menjelang, Arga menemui Pak Wiryo yang sedang duduk di bawah pohon beringin dekat gerbang. Dengan wajah pucat, ia menceritakan mimpi yang baru saja dialaminya. Pak Wiryo mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk perlahan. Bukan mimpi biasa, Nak. Banyak yang bilang, Kalibata menyimpan jiwa para pejuang yang masih ingin menyampaikan pesan. Kau mungkin dipilih untuk mendengar mereka. Arga menunduk, merasakan getaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar, perjalanannya menulis tentang Kalibata bukan lagi sekadar proyek pribadi. Ini adalah amanah, sebuah titipan dari mereka yang telah tiada, agar sejarah tetap hidup di hati bangsa. Di kejauhan, deretan nisan putih tampak berkilau di terpa sinar matahari pagi. Dan di antara ribuan nama yang terukir di sana, Arga tahu, suara-suara itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Kehidupan veteran, pahlawan yang masih bernapas. Matahari siang memancar terik di langit Jakarta. Dari balik pepohonan rindang di Taman Makam Pahlawan Kalibata, cahaya menembus dedaunan, menimpa jalan setapak yang penuh dedaunan kering. Arga berjalan bersama Pak Wiryo, kali ini meninggalkan area makam utama menuju sebuah gedung sederhana di dekat kompleks TMP. Kemana kita, Pak? Tanya Arga sambil mengusap keringat di dahi. Pak Wiryo tersenyum samar. Kau sudah melihat para pahlawan yang tidur abadi. Sekarang waktunya kau melihat pahlawan yang masih bernapas, tapi sering terlupakan. Mereka tidak di nisan, Nak. Mereka ada di sini, menjalani sisa hidup dengan segala keterbatasan. Gedung itu ternyata adalah asrama veteran, tempat tinggal beberapa mantan pejuang yang sudah lanjut usia. Bangunannya sederhana, catnya mulai pudar, tapi suasana di dalam penuh dengan jejak masa lalu. Foto-foto lama perjuangan, bendera merah putih yang sudah kusam, dan papan kayu bertuliskan Legiun Veteran Republik Indonesia. Begitu masuk, Arga disambut oleh sekelompok pria tua yang sedang duduk di kursi bambu. Sebagian menggunakan tongkat, sebagian lagi duduk di kursi roda. Mereka berbincang dengan suara serak, sesekali tertawa kecil sambil mengingat masa muda mereka. Ini Arga, kata Pak Wiryo memperkenalkan. Seorang penulis muda yang ingin menuliskan kisah perjuangan kita. Para veteran itu menoleh, tersenyum lemah. Salah seorang di antaranya, bernama Pak Sastro, menyambut dengan tangan bergetar. Wah, bagus sekali, Nak. Sudah lama tak ada anak muda yang mau mendengar cerita kami. Padahal, kalau kami semua sudah tiada, siapa lagi yang bisa menuturkan? Arga duduk bersama mereka, membuka buku catatannya. Satu persatu, para veteran mulai bercerita. Pak Sastro menceritakan bagaimana ia dulu ikut pertempuran di Yogyakarta tahun 1949 saat Belanda melancarkan agresi militer. Aku masih 18 tahun, Nak. Senjata pun tidak punya, hanya bambu runcing. Tapi kami maju, karena kami tahu mati pun lebih baik daripada kembali dijajah. Seorang lainnya, Pak Darmo, mengisahkan pengalaman pahitnya ditangkap Belanda dan dipenjara berbulan-bulan.
Penyiksaan itu tak seberapa dibanding rasa sakit melihat kawan-kawan gugur di depan mata. Ada yang mati ditembak, ada yang diseret ke penjara tak pernah kembali. Tapi kami tidak pernah menyerah. Arga menulis dengan tangan bergetar. Kisah-kisah ini begitu hidup, seolah membawanya ke masa lalu yang penuh darah dan air mata. Tapi ketika ia menoleh ke wajah-wajah mereka, ia melihat keriput, tubuh lemah, dan mata yang redup. "Pak," tanya Arga perlahan, "apakah negara tidak memperhatikan bapak-bapak semua? Bukankah kalian pahlawan yang seharusnya dihormati?" Hening sejenak. Lalu terdengar tawa getir dari salah satu veteran. "Dihormati? Kadang iya, tapi seringnya dilupakan. Kami hanya diingat kalau ada upacara kenegaraan, hari pahlawan, atau acara seremonial. Setelah itu, kami kembali ke kehidupan sederhana. Banyak kawan kami yang hidup pas-pasan, bahkan ada yang harus berjualan kecil-kecilan untuk bertahan hidup." Arga tercekat. Dadanya terasa sesak mendengar kenyataan itu. Selama ini ia membayangkan pahlawan selalu dielu-elukan, tapi kini ia sadar, banyak yang dilupakan setelah bendera merah putih berkibar. Pak Wiryo menepuk bahu Arga. "Itulah kenyataannya, Nak. Pahlawan bukan hanya mereka yang sudah tiada di Kalibata. Yang masih hidup pun banyak yang menderita dalam kesunyian. Mereka pernah berjuang agar bangsa ini merdeka, tapi masa tua mereka tidak selalu dihiasi kemuliaan." Air mata Arga menetes tanpa ia sadari. Ia memandang wajah-wajah tua itu dengan rasa hormat mendalam. "Saya berjanji akan menulis tentang kalian semua, Pak. Tentang perjuangan kalian, tentang bagaimana bangsa ini berdiri di atas darah dan keringat kalian. Saya tidak akan membiarkan kisah kalian hilang begitu saja." Para veteran itu tersenyum. Ada cahaya kecil di mata mereka, seolah janji seorang anak muda mampu menghidupkan kembali semangat yang hampir padam. Sebelum pulang, Arga sempat berbincang sendiri dengan Pak Sastro. Veteran tua itu menggenggam tangannya erat. "Nak, kami tidak butuh harta. Kami hanya ingin dikenang. Kalau generasi muda lupa, maka kemerdekaan ini akan kehilangan makna. Ingatlah itu." Kata-kata itu menancap dalam di hati Arga. Ia sadar, perjuangan bukan hanya tentang mereka yang sudah tiada, tapi juga tentang mereka yang masih hidup namun tersisih dalam ingatan bangsa. Saat meninggalkan asrama veteran, Arga menatap kembali gedung sederhana itu dengan mata berkaca-kaca. Ia berbisik dalam hati, "Aku akan menulis, tidak hanya untuk mereka yang tidur di Kalibata, tapi juga untuk kalian yang masih bernapas. Agar bangsa ini tahu, pahlawan tidak pernah benar-benar mati." Tokoh-tokoh besar di Kalibata. Langit sore di Kalibata tampak temaram, awan abu-abu bergerak lambat di atas pepohonan rindang. Hening menyelimuti area makam, hanya sesekali terdengar suara burung yang kembali ke sarang. Arga berjalan pelan mengikuti langkah Pak Wiryo, kali ini menuju barisan makam khusus yang dipagari sederhana namun tertata rapi. "Arga," ujar Pak Wiryo dengan suara tenang, "disinilah terbaring para tokoh besar bangsa. Mereka bukan sekadar prajurit, tapi pemimpin yang memikul nasib Indonesia di pundak mereka. Mari, aku akan memperkenalkanmu pada sebagian dari mereka." Arga mengangguk, membuka kembali buku catatannya. Matanya menyapu deretan nisan yang tampak lebih besar dan terawat, beberapa di antaranya selalu dihiasi bunga segar yang ditaburkan oleh peziarah. Pak Wiryo berhenti di depan sebuah makam yang nisannya bertuliskan Jenderal Besar Raden Sudirman 1916–1950. Arga menunduk dalam-dalam. Nama itu begitu lekat dengan sejarah perjuangan Indonesia. Sosok jenderal besar yang memimpin perang gerilya melawan Belanda meski tubuhnya digerogoti penyakit paru-paru. "Jenderal Sudirman adalah guru bagi kami semua," kata Pak Wiryo dengan suara bergetar. "Bayangkan, Nak, dalam keadaan sakit parah, beliau tetap memimpin pasukan masuk hutan, berjalan kaki puluhan kilometer, tidur di bawah pohon, hanya demi mempertahankan republik yang masih muda. Kalau bukan karena semangat beliau, mungkin Indonesia sudah runtuh." Arga memejamkan mata, membayangkan seorang lelaki kurus dengan tongkat kayu, terbungkus sarung, namun dengan tekad baja yang lebih keras dari peluru. Pak Wiryo melanjutkan langkahnya, menuju makam lain. Di sini juga ada Pak Leimena, seorang dokter sekaligus tokoh politik, wakil Perdana Menteri yang ikut membangun sistem kesehatan kita.
Lalu ada Ali Sadikin, Gubernur Jakarta yang terkenal berani dan penuh inovasi. Dan lihat, di sana, ada makam Bu Kasur, tokoh pendidikan anak-anak. Tak banyak yang tahu, tapi beliau pun bersemayam di sini, bersama para pejuang lainnya. Arga tercengang. Jadi, di Kalibata bukan hanya tentara, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat. Betul, jawab Pak Wiryo. Kalibata adalah rumah besar bagi semua pahlawan, baik militer maupun sipil. Mereka yang jasanya besar untuk bangsa ini, berhak tidur di tanah suci ini. Kau bisa temukan di sini tokoh-tokoh nasional, pejabat negara, hingga seniman yang berjuang melalui karya. Arga melangkah lebih jauh, matanya berhenti pada sebuah makam dengan ukiran nama yang dikenalnya dari buku sejarah, Bung Hatta, Proklamator Republik Indonesia. Ia tertegun lama. Sosok Hatta, dengan kacamata bulat dan sikap tenangnya, adalah separuh dari proklamasi yang mengubah sejarah bangsa. Bayangkan, Nak, suara Pak Wiryo lirih. Bung Hatta memilih hidup sederhana, menolak berbagai fasilitas, bahkan sampai akhir hayatnya. Ia percaya, pemimpin sejati adalah yang rela berkorban, bukan yang mencari kehormatan. Dan kini, beliau pun tidur di sini, berdampingan dengan ribuan pejuang lain. Arga menuliskan kata-kata itu dengan tangan bergetar. Hatinya terasa penuh, seolah dipenuhi suara-suara masa lalu yang saling bersahutan. Pak, katanya pelan, mengapa para tokoh besar itu tidak dipisahkan dari makam prajurit biasa? Bukankah mereka berbeda kedudukan? Pak Wiryo tersenyum, matanya menatap jauh ke hamparan nisan putih. Itulah indahnya Kalibata, Nak. Di sini, semua perbedaan sirna. Pangkat, jabatan, harta, semuanya hilang. Yang tersisa hanyalah satu kata, pahlawan. Baik jenderal, presiden, dokter, maupun prajurit tanpa nama, semua setara di tanah ini. Arga terdiam, dadanya bergetar. Ia merasa menemukan sebuah kebenaran sederhana namun begitu dalam. Kematian menyatukan semua manusia, tapi pengorbananlah yang membuat mereka abadi. Pak Wiryo kemudian mengajak Arga ke sebuah pojok yang lebih sepi. Di sana terdapat makam seorang tokoh yang jarang disebut dalam buku pelajaran, namun jasanya luar biasa. Ini adalah makam Pak Ali Muertopo, jelasnya. Beliau adalah salah satu arsitek strategi politik bangsa. Banyak yang mengkritik, banyak pula yang memuji, tapi jasanya tidak bisa dihapus dari sejarah. Arga menatap nisan itu lama. Ia sadar, setiap nama di Kalibata membawa cerita yang kompleks, penuh suka duka, cinta dan luka. Sebelum meninggalkan area makam khusus itu, Pak Wiryo berhenti sejenak dan berkata, Arga, kau sudah melihat sendiri. Dari Jenderal Sudirman, Bung Hatta, hingga tokoh-tokoh lain, semuanya berkumpul di sini. Kalibata bukan hanya makam, tapi buku sejarah raksasa. Setiap batu nisannya adalah sebuah bab, setiap nama adalah sebuah cerita. Tugasmulah membacanya, lalu menuliskannya kembali untuk generasi yang mungkin lupa membuka buku ini. Arga menatap hamparan makam dengan mata berkaca-kaca. Ia merasakan Kalibata seperti lautan ingatan yang tak pernah kering. Dan di antara ribuan nama, ia tahu tugasnya baru saja dimulai. Dalam buku catatannya, ia menulis, Kalibata bukan sekadar tanah. Ia adalah ensiklopedia bangsa, ditulis dengan darah dan air mata. Di sini, pemimpin dan rakyat, jenderal dan prajurit, semuanya sama, karena mereka semua telah membayar harga yang sama untuk kemerdekaan, nyawa. Kalibata, simbol persatuan bangsa. Senja merayap perlahan di langit Jakarta. Warna jingga menyelimuti barisan nisan putih di Kalibata, menciptakan bayangan panjang yang seolah melukis panorama keabadian. Arga berdiri di atas bukit kecil yang menghadap ke hamparan luas makam. Dari titik itu, ia bisa melihat ribuan batu nisan tersusun rapi, bagaikan pasukan yang tak pernah bubar. Pak Wiryo berdiri di sampingnya, tongkat kayu menancap ke tanah, menahan tubuh renta yang sudah tak lagi sekuat dulu. Wajahnya diterpa cahaya senja, menimbulkan garis-garis tegas penuh pengalaman. Arga, katanya perlahan, kau tahu apa arti sebenarnya Kalibata? Arga menoleh, menunggu penjelasan. Kalibata bukan hanya tempat jasad para pahlawan beristirahat, lanjut Pak Wiryo. Ia adalah simbol persatuan bangsa. Di sini,
Semua perbedaan lenyap, perbedaan suku, agama, pangkat, bahkan perbedaan pandangan politik. Semua menyatu di tanah yang sama, dengan nisan putih yang sama. Hanya satu nama yang melekat, pahlawan. Arga menghela napas panjang. Kata-kata itu menancap dalam. Ia teringat saat menulis di buku catatan bahwa di Kalibata, seorang jenderal besar beristirahat sejajar dengan prajurit tanpa nama. Bahwa proklamator bangsa berada tidak jauh dari seniman, dokter, hingga aktivis. Semua sama. Lihatlah, nak, Pak Wiryo menunjuk ke barisan makam. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, bahkan ada yang tak kita tahu agamanya. Tapi di sini, tak ada perbedaan. Mereka semua rela mati untuk merah putih. Maka apa hak kita untuk terus bertengkar karena perbedaan? Arga terdiam. Hatinya bergetar. Betapa Kalibata adalah cermin yang seharusnya dipandang oleh semua generasi, bahwa persatuan lebih penting daripada segala perpecahan. Seakan menjawab perasaan itu, sekelompok peziarah datang ke area makam. Ada yang mengenakan peci, ada yang memakai salib kecil di lehernya, ada pula yang hanya diam menunduk. Mereka menabur bunga, menyalakan dupa, dan berdoa dengan caranya masing-masing. Namun di wajah mereka semua, tampak rasa hormat yang sama. Arga memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. Pak, indah sekali. Semua orang datang dari latar belakang berbeda, tapi ketika di sini, mereka sama-sama menundukkan kepala. Ya, jawab Pak Wiryo. Kalibata mengajarkan kita arti penghormatan. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kebisingan politik. Hanya ada doa yang menyatukan. Hening sejenak. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taburan dinisan. Dalam keheningan itu, Arga merenung. Ia teringat berita-berita di televisi, perdebatan panas di media sosial, pertengkaran yang tak ada habisnya di masyarakat. Semua itu terasa kontras dengan ketenangan Kalibata. Bayangkan, nak, Pak Wiryo kembali berbicara, jika bangsa ini mampu belajar dari Kalibata. Belajar bahwa meski berbeda, kita bisa bersatu demi tujuan bersama. Kalau para pahlawan saja rela mengorbankan nyawa demi persatuan, mengapa kita yang hidup tak sanggup menahan ego demi kedamaian? Arga menunduk. Rasa malu sekaligus haru bercampur di dadanya. Ia sadar, Kalibata bukan hanya tempat untuk mengenang kematian, tapi juga sekolah besar kehidupan. Ia lalu membuka buku catatannya dan menulis dengan tangan gemetar. Kalibata bukan sekadar makam. Ia adalah lambang persatuan yang nyata. Di sini, ribuan perbedaan larut menjadi satu warna, merah putih. Di sini, tidak ada lagi aku atau kau. Yang ada hanya kita sebagai bangsa yang pernah berutang darah kepada para pahlawan. Pak Wiryo menepuk bahunya. Tulis itu, Arga. Tulis agar generasi muda mengerti. Mereka sibuk dengan perbedaan, lupa bahwa persatuanlah yang membuat Indonesia berdiri. Kalibata adalah pengingat abadi. Langit makin gelap, lampu-lampu taman mulai menyala. Bayangan nisan kini berganti cahaya lembut yang menciptakan suasana hikmat. Arga menutup bukunya, lalu berdiri tegak menghadap hamparan makam. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, merasakan seolah ribuan pasang mata dari masa lalu sedang menatapnya, berbisik dalam diam. Ingatlah kami, agar kau tak mengulang kesalahan yang sama. Persatuan adalah harga yang kami bayar dengan darah. Jangan sia-siakan. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Di momen itu, Arga bersumpah pada dirinya sendiri, tulisan yang ia buat bukan hanya sekadar kisah sejarah, tapi juga pesan moral tentang persatuan. Kalibata telah mengajarinya satu hal besar, bahwa persatuan bangsa bukan sekadar slogan, tapi warisan suci yang ditinggalkan para pahlawan. Dan tugas generasi berikutnya adalah menjaganya, sekuat apapun tantangan yang menghadang. Renungan malam di Kalibata. Malam kembali turun di Kalibata. Lampu-lampu taman yang berbaris rapi menyinari jalan setapak, menciptakan suasana yang hening sekaligus sakral. Udara terasa lebih dingin dibanding malam-malam sebelumnya, seolah angin membawa bisikan dari masa lalu yang enggan padam. Arga duduk sendirian di bangku beton dekat pohon beringin besar. Buku catatannya terbuka di pangkuan, pena siap menulis, namun tangannya gemetar.
Ia merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu, sebuah getaran halus yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Wiryo tadi pamit pulang untuk beristirahat. Malam ini kau harus sendiri, nak, katanya. Kadang, untuk benar-benar mendengar suara sejarah, kita harus berani sendirian dalam hening. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Arga. Ia menatap hamparan nisan putih yang terhampar luas di hadapannya. Ribuan nama, ribuan kisah, ribuan jiwa yang pernah hidup, berjuang, dan kemudian pergi. Arga menundukkan kepala. Perlahan ia mulai berdoa, bukan dengan kata-kata panjang, melainkan dengan bisikan hati. Wahai para pahlawan, jika benar kalian masih menjaga bangsa ini, berilah aku kekuatan untuk menuliskan kisah kalian. Jangan biarkan aku salah menafsirkan pengorbanan kalian. Hening. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. Namun tiba-tiba, Arga merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ada bisikan halus yang berdesir di telinganya. Suara itu samar, tapi jelas. Tulis kami, jangan biarkan kami hilang. Arga terkejut. Ia menoleh ke sekeliling, namun tak ada siapa-siapa. Hanya barisan makam yang tetap berdiri sunyi. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih kuat, seolah datang dari segala arah. Kami adalah darah yang tumpah, kami adalah nyawa yang rela ditukar demi kemerdekaan. Tulis kami, agar anak cucu tahu harga dari kebebasan. Tangannya bergetar. Ia buru-buru menulis di buku catatannya, kata demi kata yang mengalir begitu saja, seakan pena itu digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Di tengah tulisannya, Arga tiba-tiba melihat sesuatu, bayangan samar para prajurit muda berjalan di antara barisan nisan. Mereka mengenakan seragam compang-camping, membawa bambu runcing, senjata tua, atau sekadar tas selempang lusuh. Wajah mereka muda, sebagian masih remaja, namun sorot matanya tegas. Bayangan itu berjalan perlahan melewati Arga, lalu berhenti. Salah seorang di antaranya, seorang gadis muda dengan rambut terikat sederhana, membawa baki berisi perban, menatapnya. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik. Kami tak menuntut dihormati dengan upacara. Kami hanya ingin dikenang. Ingatlah, nak, perjuangan tak berhenti di medan perang. Perjuanganmu sekarang adalah menulis, agar sejarah kami tetap hidup. Air mata Arga jatuh tanpa ia sadari. Ia menunduk dalam, merasakan dada yang sesak bercampur haru. Aku berjanji, bisiknya lirih. Aku akan menuliskan kalian. Aku akan membuat bangsa ini membaca lagi pengorbanan kalian. Bayangan itu perlahan memudar, lenyap di telan malam. Namun suasana di sekitar terasa berbeda. Hening, tapi penuh kekuatan. Seolah ribuan jiwa pahlawan sedang berdiri mengelilingi Arga, memberi restu, memberi amanah. Arga menutup matanya. Ia bisa mendengar suara-suara samar itu berpadu menjadi satu. Suara teriakan kemerdekaan, suara doa ibu yang melepas anaknya ke medan perang, suara tawa singkat di tengah hujan peluru, hingga suara terakhir seorang prajurit yang berbisik, merdeka atau mati. Semua suara itu menyatu, bergema di telinganya, menghujam ke dalam jiwanya. Ia membuka mata lagi. Kini, bintang-bintang tampak lebih terang di langit Kalibata. Seolah langit sendiri ikut menyaksikan percakapan antara dunia yang hidup dan dunia yang telah tiada. Dengan tekad baru, Arga mulai menulis panjang di buku catatannya. Tulisan itu bukan sekadar catatan sejarah, melainkan doa, janji, dan pesan untuk generasi yang akan datang. Tangannya menari di atas kertas, tak lagi gemetar, tapi mantap. Ia menulis, Kalibata adalah suara yang tidak akan pernah padam. Malam ini aku mendengar mereka. Mereka yang gugur, mereka yang terluka, mereka yang masih hidup dalam ingatan bangsa. Mereka tidak meminta balas jasa, mereka hanya meminta agar kita tidak melupakan. Dan aku, seorang penulis muda, menerima amanah itu. Mulai malam ini, tulisanku adalah suara mereka. Ketika selesai menulis, Arga menutup bukunya dengan tenang. Ia menatap hamparan makam sekali lagi, lalu menundukkan kepala penuh hormat. Di kejauhan, jam dinding di pos penjaga berdentang 2 kali. Tengah malam telah lewat, namun hati Arga justru terasa lebih terang. Malam itu, di bawah langit Kalibata,
Arga menemukan dirinya bukan lagi sekadar penulis, melainkan saksi. Saksi yang kelak akan membawa suara para pahlawan ke telinga generasi yang hampir lupa. Dan suara itu, ia tahu, akan terus menemaninya sampai akhir perjalanannya. Warisan abadi, amanah di tanah Kalibata. Pagi menyingsing di Jakarta. Cahaya matahari perlahan menembus kabut tipis yang menggantung di atas taman makam pahlawan Kalibata. Embun menempel di dedaunan, menciptakan kilauan kecil seolah permata di setiap helai rumput. Suasana hening, hanya sesekali terdengar kicau burung yang baru keluar dari sarang. Arga duduk di bawah pohon beringin besar, di tempat yang sama ia bermalam semalam. Buku catatan lusuh yang sejak hari pertama menemaninya kini penuh dengan coretan, cerita, dan doa. Tangannya menggenggam pena dengan erat, matanya merah karena kurang tidur, tapi ada cahaya berbeda di sorotnya, cahaya keyakinan. Pak Wiryo datang perlahan dengan tongkatnya, wajah tuanya terlihat lelah tapi tetap berwibawa. Ia tersenyum melihat Arga yang masih larut dalam tulisannya. "Sudah kau temukan jawabannya, nak?" tanya Pak Wiryo sambil duduk di sampingnya. Arga menutup bukunya, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap hamparan makam yang membentang luas di hadapannya. "Ya, Pak, aku sudah menemukannya. Kalibata bukan hanya tanah kubur. Kalibata adalah ingatan. Ia adalah buku sejarah terbesar bangsa ini, ditulis dengan darah, air mata, dan nyawa. Dan tugasku hanyalah satu, memastikan buku itu tetap dibaca." Pak Wiryo menepuk bahu Arga dengan lembut. "Kau mengerti sekarang. Itulah amanah yang selalu kami jaga. Pahlawan sejati tidak pernah meminta balasan. Mereka hanya ingin dikenang. Karena selama bangsa ini mengingat, pengorbanan mereka tidak sia-sia." Arga menatap wajah veteran tua itu, lalu menunduk hormat. "Pak, terima kasih. Kalau bukan karena Bapak, mungkin aku hanya melihat Kalibata sebagai makam biasa. Sekarang aku tahu, di balik setiap nisan ada jiwa yang bicara." Pak Wiryo tersenyum samar. "Dan sekarang, kau yang harus bicara untuk mereka." Matahari makin tinggi, menyinari setiap sudut Kalibata. Barisan nisan putih itu tampak semakin gagah, seolah pasukan abadi yang siap menjaga bangsa dari lupa. Arga berdiri tegak, menatap mereka satu persatu dengan penuh hormat. Ia teringat kembali pada semua yang ia alami selama beberapa hari di sini. Pertemuan pertamanya dengan Pak Wiryo, yang membuka gerbang cerita. Kisah kelam para pahlawan revolusi yang dimakamkan setelah tragedi 1965. Mimpi bertemu Sutrisno, prajurit muda yang gugur di medan perang. Wajah-wajah veteran tua yang masih bernapas, tapi sering dilupakan. Tokoh-tokoh besar yang beristirahat sejajar dengan prajurit tanpa nama. Dan suara-suara batin yang ia dengar di malam sunyi, suara para pahlawan yang menuntut untuk tetap dikenang. Semua itu menyatu dalam hatinya, menjadi satu kesadaran utuh, bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan warisan yang harus terus dijaga. Arga membuka bukunya sekali lagi, lalu menuliskan kalimat terakhir sebagai penutup tulisannya. "Kalibata adalah warisan abadi." Ia mengingatkan kita bahwa Indonesia berdiri di atas pengorbanan yang tak ternilai. Setiap langkah kita hari ini, setiap napas dalam kebebasan, adalah hutang pada mereka yang tidur di tanah ini. Jangan biarkan bangsa ini lupa, sebab lupa adalah kematian kedua bagi para pahlawan. Setelah menulis itu, Arga menutup bukunya rapat-rapat. Ia menatap langit biru yang kini mulai cerah, merasakan sinar matahari hangat di wajahnya. Ada ketenangan luar biasa yang menyelimuti hatinya. Pak Wiryo berdiri perlahan, lalu memberi hormat ke arah hamparan makam. Arga ikut berdiri, menirukan gerakan itu dengan penuh hikmat. Mereka berdiri berdampingan, seorang veteran tua dan seorang penulis muda, dua generasi berbeda yang dipersatukan oleh satu hal, penghormatan kepada para pahlawan. "Sekarang," kata Pak Wiryo dengan suara bergetar, "kau sudah menjadi bagian dari kami, nak. Bukan sebagai pejuang dengan senjata, tapi sebagai pejuang dengan pena. Dan ingatlah, pena pun bisa menjadi senjata paling tajam jika digunakan untuk menjaga kebenaran." Arga menunduk, air mata menetes di pipinya. Ia tahu, hidupnya tak akan lagi sama setelah ini. Hari itu, ia meninggalkan taman makam pahlawan Kalibata dengan langkah mantap. Buku catatannya menempel di dadanya,
seolah ia memeluk suara ribuan jiwa yang mempercayakan kisah mereka padanya. Dan di balik gerbang besar bertuliskan, Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Arga berbisik dalam hati. Aku berjanji. Selama aku hidup, kalian tidak akan pernah mati dalam ingatan bangsa ini. Suara yang tak pernah padam. Kalibata bukan sekadar taman makam. Ia adalah cermin bangsa, tempat di mana ribuan kisah pengorbanan disatukan dalam keheningan abadi. Bagi Arga, perjalanannya di Kalibata bukan hanya pencarian sejarah, melainkan perjumpaan dengan jiwa-jiwa yang pernah hidup demi merah putih. Dari kisah Pak Wiryo sang veteran, arwah prajurit muda Sutrisno, hingga suara-suara batin yang hadir dalam keheningan malam, semuanya meninggalkan pesan yang sama. Jangan lupa. Lupa berarti mengkhianati. Mengingat berarti menjaga. Dan di tangan Arga, pena menjadi senjata untuk melawan lupa. Ia menyadari bahwa generasi muda hari ini memikul tugas berat, melanjutkan persatuan, menjaga kemerdekaan, dan memastikan bahwa darah para pahlawan tidak pernah sia-sia. Maka setiap kali kita melewati gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, hendaklah kita menundukkan kepala, bukan hanya untuk menghormati mereka yang tidur di sana, tetapi juga untuk berjanji dalam hati. Kami akan menjaga Indonesia. Kami tidak akan melupakan kalian. Karena sejatinya, para pahlawan tidak pernah benar-benar mati. Mereka hidup dalam ingatan, dalam doa, dan dalam langkah setiap anak bangsa yang mencintai tanah airnya.